Syekh Arifin yang berasal dari Baghdad, Irak, yang sengaja datang ke Cirebon guna memperdalam dan menyebarkan ajaran agama Islam di tanah Cirebon. Kemudian dalam perjalanan siarnya, beliau menemukan suatu tempat di sebelah timur kota Cirebon yang masih merupakan kampung yang subur dan aman. Untuk menyimak selengkapnya, silakan bantu kami dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar Anda mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami secara gratis. Untuk menghasilkan suara yang lebih jernih, silakan gunakan headset Anda. Selamat menikmati hidangan ini. Salah, maksudnya selamat mengikuti. Check it out. Sejarah Desa Mertapada Cirebon. Menurut catatan sejarah dan penuturan sesepuh Desa Mertapada, bahwa pada mulanya Desa Mertapada adalah merupakan sebuah kampung dengan nama Mertalaya yang dibuka oleh seorang mubalik Islam yang berasal dari Baghdad, yang bernama Syekh Arifin pada tahun 1479. Syekh Arifin menurut cerita dan penuturan sesepuh atau tetua Desa Mertapada berasal dari Baghdad, Irak, yang sengaja datang ke Cirebon untuk memperdalam dan menyebarkan ajaran Islam di tanah Cirebon. Dalam perjalanan siarnya, beliau kemudian menemukan suatu tempat sebelah timur kota Cirebon yang masih merupakan kampung yang subur dan aman. Syekh Arifin tertarik dengan tempat itu, dan akhirnya beliau berniat untuk menjadikan tempat itu sebagai tempat tinggalnya. Selanjutnya, kampung itu diberi nama Kampung Mertalaya. Merta artinya tempat dan laya artinya senang, aman, dan makmur. Sehingga Mertalaya mengandung arti suatu tempat yang aman, makmur, dan menyenangkan. Setelah Syekh Arifin menetap di Mertalaya, semenjak itu banyak orang-orang berdatangan, berguru, dan menimba ilmu dan menjadi santri kepada beliau. Di antara sekian banyak santri yang ada di pesantren Mertalaya, terdapat 3 pemuda yang berasal dari negeri Cempa atau Kamboja yang menjadi muridnya. Ketiga pemuda tersebut mempunyai kepandaian dan kesaktian yang luar biasa. Mereka itu adalah Sela Rasa, Sela Ganda, dan Sela Suara. Selama berada di Mertalaya, ketiga pemuda tersebut mendapat bimbingan dan pendidikan Islam dari Syekh Arifin. Di samping itu mendapatkan pelajaran-pelajaran lainnya yang berupa kesaktian yang biasa dikenal dengan istilah kekebalan atau kedikjayaan, kanuragan. Sehingga ketiganya terkenal dengan kepandaian dan kesaktian yang tak terkalahkan pada saat itu. Oleh karenanya, suatu hari Syekh Arifin mengadakan uji tanding terhadap ketiga santrinya itu untuk menentukan siapa yang terkuat dan terpandai dari ketiganya. Namun setelah diadakan pertandingan, ternyata tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang. Oleh karena ketiganya sama pandai dan sama-sama sakti, maka Syekh Arifin mengadakan musyawarah dengan santri-santrinya yang lain. Dan dari hasil musyawarah itu adalah merubah nama kampung Mertalaya menjadi Mertapada. Merta artinya tempat atau panggonan, pada artinya sama atau sama pandai dan sama sakti. Sehingga Mertapada mengandung pengertian suatu tempat yang dihuni oleh orang-orang yang berkepandaian dan kesaktian yang sama. Dan setelah itu dibentuk pula ketua kampung atau kuwu sebagai orang yang mengurus masyarakat atau penduduk. Akhirnya ketua kampung diserahkan kepada Sela Rasa. Setelah beberapa tahun lamanya, akhirnya Syekh Arifin wafat dan dikebumikan di Mertapada. Dan oleh masyarakat atau penduduk Mertapada, tempat dikebumikannya Syekh Arifin dijadikan sebagai tempat keramat kibuyutan dengan sebutan Kibuyut Serpin, asal kata dari Arifin atau Syarifin atau Sarpin atau Serpin. Setelah Syekh Arifin wafat, beberapa tahun kemudian ketiga santrinya pun wafat dan dikebumikan di samping makbarah Syekh Arifin.
Sepeninggal Syekh Arifin dan ketiga santrinya, beberapa tahun kemudian kekuasaan Mertapada dipegang oleh Kiai Raden Ampunantara sampai wafatnya. Selanjutnya digantikan oleh Nyai Mursifa atau istri Kiai Raden Ampunantara. Pada saat Nyai Mursifa memimpin Mertapada, beliau membagi Mertapada menjadi dua bagian, yaitu Mertapada bagian timur disebut Mertapada Wetan dan diberikan kepada anak laki-laki, anak sulungnya. Sedangkan Mertapada bagian barat disebut Mertapada Kulon yang diberikan kepada anak perempuan dan menantunya. Maka semenjak itulah Mertapada terbagi menjadi dua bagian, atau desa yang dikenal dengan nama Desa Mertapada Wetan dan Desa Mertapada Kulon. Demikian sejarah asal-usul Desa Mertapada. Sejarah ini saya kutip dari Sejarah Cirebon. Saya yakin Anda memiliki pendapat yang berbeda, oleh karena itu jika ada perbedaan atau ingin melengkapi, silakan tulis di kolom komentar dengan bijak. Terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai. Jangan lupa bantu kami dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Ingat, tetap maduluran, aja pada tukaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.